Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya hari ini penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Selamat datang di ibadah online Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon. Dan di bulan yang baru ini, di minggu pertama ini, saya yakin dan percaya ada berkat yang baru yang sudah Tuhan persiapkan untuk setiap kita. Amin. Mari bersama sebelum kita mau lebih lagi datang dalam Tuhan, kita satu hati berdoa. Puji nama Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini. Kami bersyukur untuk setiap keberadaan kami Bapa. Saat ini Yesus, kami mau satukan setiap hati kami Yesus, untuk datang dalam hadirat-Mu, untuk beribadah bersama Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, dengan setiap apapun keadaan kami Bapa, kami percaya Engkau yang akan jamah setiap kami, Engkau yang akan memberkati setiap kami, Engkau yang akan memberi kekuatan yang baru untuk setiap kami Bapa. Saat ini Yesus, kami mau satukan hati kami Tuhan untuk beribadah bersama Tuhan. Engkau yang memberkati dari awal hingga akhirnya. Kami undang Engkau, kami undang malaikat surgawi-Mu penuhi kami, penuhi tempat ini Tuhan. Kami mau Tuhan rasakan hadirat-Mu yang luar biasa menjamah setiap kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari bersama kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sebab kita percaya kita punya Allah yang begitu baik bagi setiap kita. Amin. Mari, Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Kau baik Tuhan. Amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak berakhir di hidupku. Mari angkat tanganku, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Yesus baik. Haleluya Yesus. Yesus baik. Kau baik Tuhan. Amat baik untuk selama-lamanya. Yesus baik. Dari selama-lamanya untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Yesus. Lebih lagi kita mau datang dalam hadirat Tuhan, sebab Dia sungguh baik dalam hidup kita. Ini setiap pujian kami Yesus, sebab hanya Engkau Allah yang kudus yang layak kami tinggikan. Haleluya. Ku datang Tuhan
beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Biar surga bumi menyembah Engkau Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Amin Yesus. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kudus
Engkau saja yang kudus Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Mari dengan setiap hatimu pujikan. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, mulia Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Yes Lord, Kau Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah yang Amin. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, mulia Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, mulia Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, mulia kami puja Engkau Raja, mulia kami puja Engkau Raja, mulia. Bersyukur kepada Engkau Bapa di sorga. Pada saat ini kami siap menerima taburan firman Tuhan. Isi hati kami Tuhan dengan
perkataan-perkataanmu dengan seluruh kekayaannya, sehingga iman kami tambah kuat, tambah mantap di tengah dunia yang sedang goncang ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau yang mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Ya puji Tuhan, pada saat ini kita bisa mendengarkan kembali firman Tuhan, dan di akhir daripada ibadah ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini firman Tuhan saya kasih judul kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan yang sesungguhnya. Pada saat ini saya ingin memberikan atau menyampaikan beberapa hal yang mana ini akan bisa menenangkan hati kita. Mungkin ada jemaat di tengah-tengah krisis ini mengalami kekhawatiran, ketakutan, tetapi pada saat ini pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita supaya kita tidak takut, tetapi lebih fokus kepada hal-hal yang tidak tergoncangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, harapan saya melalui krisis yang kita alami di seluruh dunia, bahkan mengalaminya, saudara, iman kita tidak tergoncang sehingga kita lupa akan tujuan hidup kita. Apa itu? Seperti yang pernah saya sampaikan, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, kalau kita hidup melakukan kehendak Tuhan, maka tidak ada satupun yang terjadi di dalam hidup kita di luar kendalinya Tuhan. Tidak ada. Semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, Tuhan itu punya waktu dan saatnya sendiri, ya. Saya ingin kita membaca di dalam Yohanes 7 ayat 30, saudara. Di dalam Alkitab, khususnya kitab Injil, saudara, ada beberapa kata yang sering kali muncul, saudara. Misalnya dikatakan saatku belum tiba, kemudian saatnya belum tiba. Tetapi ada juga kata-kata yang berkata saatnya sudah tiba. Saudara harus perhatikan kata saat, ya. Saatku belum tiba, saatnya belum tiba, saatnya sudah tiba. Tuhan selalu ada waktu sendiri. Mari kita lihat Yohanes 7 ayat 30. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Perhatikan, ada yang mau menangkap Yesus, ada yang mau membunuh Yesus, tapi dikatakan tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia. Mengapa? Karena saatnya belum tiba, belum waktunya Yesus mati. Ya, mari kita lihat lagi, saudara, di dalam Lukas pasal 4 ayat 29. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Pada waktu itu, saudara, di Yudea Tuhan mau dibawa ke tepi gunung, mau dilemparkan di sana. Dengan kata lain, Yesus mau dibunuh, saudara. Tetapi aneh di sini, saudara. Ayat 30 dikatakan, tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Bagaimana terjadinya saya juga tidak tahu, tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang jelas saatnya belum tiba. Jadi Yesus walaupun mau dilempar dari tebing, Dia jalan dan orang mungkin memberi jalan dan Dia akhirnya pergi, ya.
Bagaimana dengan cerita Yusuf, saudara? Ketika Yusuf datang kepada kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba di padang, saudara. Mereka mau bunuh Yusuf. Mereka dibuang, tetapi belum waktunya. Akhirnya kita tahu ceritanya, Yusuf tidak mati, saudara. Kenapa? Belum waktunya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau belum waktunya tidak akan terjadi apa-apa, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen, mungkin seluruh dunia, ya, dan tidak terkecuali orang Kristen juga, saudara, takut akan kematian karena kasus corona di Indonesia sudah membuat banyak orang meninggal, saudara. Dan kita mulai menjadi takut, saudara. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau belum waktunya, kita tidak akan pulang ke rumah Bapa. Tapi kalau sudah waktunya, saudara, sekalipun orang di sekitar kita sehat, ya kita pulang ke rumah Bapa. Kalau sudah waktunya, saudara, ya. Itu sebabnya mari kita lihat Mazmur 31 ayat 16. Lepaskanlah aku tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Ya, terima kasih. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Perhatikan saudara, di sini dikatakan masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Kalau belum waktunya kita dipanggil pulang oleh Tuhan, maka kita tetap akan hidup. Kita akan tetap sehat, saudara, ya. Tetapi kalau sudah waktunya kita pulang ke rumah Bapa, saudara, tadi saya katakan sekalipun orang-orang sehat, kita mungkin sudah dipanggil pulang, saudara, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi walaupun demikian, walaupun kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, kita tidak boleh sembrono. Kita tidak boleh bertindak secara sembarangan. Kita tidak boleh bertindak melakukan sesuatu secara tidak bertanggung jawab, melakukan hal-hal yang menantang maut, saudara, ya. Perhatikan ayat itu selanjutnya. Di dalam Mazmur dikatakan, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Sekalipun hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, tetapi Daud masih memohon, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang yang mengejar aku. Dan kalau kita lihat Yohanes 7 ayat 30 tadi, saudara, ketika Yesus mau dibunuh tetapi belum waktunya, saudara. Sekarang kita lihat Yohanes 7 ayat 1. Tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus berjalan keliling Galilea. Sebab apa? Dia tidak mau tinggal di Yudea. Mengapa Yesus tidak mau tinggal di Yudea? Karena orang-orang Yahudi di Yudea mau membunuh dia. Yesus tidak melakukan hal sembarangan menantang maut. Biarin aja. Kan waktuku belum tiba, aku tetap aja di Yudea. Bukan begitu, saudara. Yesus tidak melakukan itu karena orang-orang di Yudea mau membunuh Yesus, dia pergi ke Galilea, saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh berbicara begini. Hidup mati kan di tangan Tuhan. Ya, kalau sudah waktunya ya pasti mati. Memang benar, saudara. Tapi kita tidak boleh hidup secara sembrono, saudara. Kita nggak boleh kata, ya sudah aku nggak pakai masker di musim corona seperti ini, aku nggak usah rajin-rajin cuci tangan. Saudara, itu kita menantang maut namanya. Ya, sekalipun memang hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus dibebaskan dari rasa ketakutan, dari rasa ketakutan akan kematian. Mari kita lihat Ibrani 2 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari daging, maka ia sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan darah ia membebaskan mereka yang
hidupnya berada oleh karena pada maut. Ya, puji Tuhan. Perhatikan bagian terakhir saudara. Dan supaya dengan jalan demikian, yaitu mati di atas kayu salib, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut, takutnya kepada kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh kematian Kristus di atas kayu salib, saudara, menjadikan iblis tidak berdaya. Di dalam ayat 14 dikatakan ia memusnahkan dia. Di dalam ayat 14 ya saudara. Saudara, kata memusnahkan itu mempunyai makna menjadi tidak berdaya atau dinetralkan ya. Saudara, kita tahu iblis masih ada di dalam dunia ini dan dia masih sangat berbahaya. Tetapi telah dibuat tidak berdaya terhadap kita, umat tebusan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus telah menjadikan iblis yang memegang kuasa atas maut tidak berdaya lagi. Kematian Yesus benar-benar melepaskan kita dari rasa takut akan kuasa maut yang membuat kita diperhamba seumur hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Bapa di sorga, berapapun harga yang harus aku bayar, biarlah terjadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudara, apa maksud saya saudara? Kalau kita masih diberi nafas kehidupan, biarlah kita mau melakukan kehendak Bapa di muka bumi ini. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman selama kita masih ada di muka bumi ini. Kita nggak perlu takut dengan sengat maut. Kalau waktunya sampai, seperti Paulus katakan, aku sudah mencapai garis akhir. Tidak ada ketakutan dalam diri Paulus, karena dia katakan, aku sudah selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang tidak tergoncangkan dalam dunia ini. Yang pertama, perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan Tuhan tidak akan lenyap. Apa itu perkataan Tuhan, saudara? Perkataan Tuhan mengungkapkan kehendak Tuhan. Hal yang kedua, yang pertama adalah perkataan Tuhan yang mengungkapkan kehendaknya. Yang kedua, saudara, orang yang melakukan kehendak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Siapa yang tetap hidup selama-lamanya? Orang yang melakukan kehendak Allah. Dengan kata lain, saudara, kerajaan Allah itu ada dua hal, saudara. Yang pertama, kehendaknya melalui firman Allah. Dan yang kedua, orang yang melakukan kehendaknya, yaitu saudara dan saya. Yang pertama adalah firman Allah yang menyatakan kehendak Allah. Yang kedua adalah saudara dan saya yang melakukan kehendaknya. Terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan dengan keadaan kita yang sekarang ini, saudara? Kita harus merasa puas dengan apa yang ada. Ya, kita harus merasa puas dengan apa yang ada. Ibrani 13:5 sampai dengan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
Iya, puji Tuhan. Saudara, ayat ini sangat menghibur kita ya. Dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terlantar. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tetapi perhatikan, saudara. Kita biasanya senang di ayat 5 bagian B. Tapi kita tidak membaca bagian atasnya. Dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan dikatakan apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya kita harus puas dengan apa yang ada pada diri kita, saudara. Kalau orang Kristen tidak puas dengan apa yang ada pada dirinya, maka dia biasanya suka bersungut-sungut, menggerutu. Tapi orang yang puas dengan apa yang ada pada dirinya, dia suka mengucap syukur. Dia akan memuji Tuhan. Dia senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Wajahnya berseri-seri. Walaupun mungkin kantongnya tipis, tetapi wajahnya berseri-seri, saudara. Kenapa, saudara? Ada perkataan Kristus di dalam hatinya. Ya, ada perkataan Kristus di dalam hatinya dan dia merasa puas dengan apa yang ada pada dirinya, saudara ya. Kalau hari ini kita belum bisa makan daging ya, saudara, daging goreng, ya makan ikan asin juga tetap bersyukur, saudara ya. Itu mencukupkan diri namanya dalam segala hal, saudara. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semoga saudara Tuhan menemukan kita sebagai orang-orang yang mau melakukan kehendak-Nya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata demikian, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Biarlah perkataan Kristus itu yang tidak akan lenyap itu, saudara, yang merupakan kehendak Allah itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah krisis ini berlalu, dan saya yakin pasti akan berlalu, dan suatu saat kita akan berkumpul kembali, saudara. Tapi biarlah ketika kita berkumpul, kita akan menjadi jemaat yang kaya. Maksud saya bukan kaya banyak uang, saudara, tetapi kaya akan kekayaan Kristus, saudara. Kekayaan yang sesungguhnya, yaitu perkataan Kristus diam di dalam hidup kita. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Dan saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan menyanyikan satu buah lagu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Amin. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Memberiku, Dia berikan kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan
memberiku kemenangan. Saya persilahkan saudara mempersiapkan roti dan anggur untuk kita dapat bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Kita nyanyikan refnya. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku, Dia berikan kemenangan. Kemenangan. Yesus memegangku. Amin, amin. Dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan roti dan anggur. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Saya akan membaca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkannya bagi kamu, diserahkan bagi kamu, dan kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Oleh karena itu, tubuh Kristus ini mengingatkan kepada kita untuk kita mengasihi kepada Tuhan, mengasihi sesama kita, sebab kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian bunyi firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, cawan ini bukanlah cawan murka Allah, tetapi cawan ini adalah cawan berkat Allah bagi kita. Kalau saudara percaya dan mengimaninya, ketika kita minum, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan pernikahan saudara, kehidupan pribadi saudara. Mari kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Dia. Angkat tangan saudara dan mari kita menyembah Dia. Haleluya.
Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kami meninggikan, kami mengagungkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau Allah yang tidak berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Allah yang berkuasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan, kami mengagungkan. Terima kasih Yesus, Kau baik, Kau baik. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, buat pengorbanan-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesusku. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Amin. Kami percaya Tuhan, Yesus memberiku, Dia berikan kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk perkataan-perkataan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Biarlah perkataan-Mu itu diam di dalam hidup kami beserta seluruh kekayaannya. Dan kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan akan menjadi lebih kaya lagi di dalam Engkau Tuhan. Dengan kekayaan perkataan Kristus yang tinggal diam di dalam hati kami. Dan kami tahu Tuhan, sekalipun dunia bergoncang, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tidak tergoncangkan. Terima kasih banyak Bapa untuk memberkati kami semua pada saat ini. Mari saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan terima seluruh berkat Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.